Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hanafi Febrianto, NIM 18 01040041 PBSI 7A. Di sini saya akan mempresentasikan PPT kritik sastra saya yang membahas fungsi kritik sastra, hakikat kritik sastra, dan contoh artikel yang saya buat. Hakikat kritik sastra. Yang pertama, merupakan pengamatan yang teliti, perbandingan yang tepat, dan pertimbangan yang adil terhadap baik buruknya kualitas, nilai, kebenaran suatu karya sastra. Memberikan kritik yang membangun dapat bermanfaat untuk memberikan panduan kepada pembaca tentang kualitas sebuah karya sastra. Bagi penulis, yaitu memperoleh masukan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihannya. Fungsi kritik sastra sebagai media penghantar antara sastrawan dan penikmat sastra untuk memahami karya sastra itu sendiri. Bagus atau tidaknya suatu karya sastra diketahui melalui kritik sastra. Fungsi kritik sastra bagi pembaca yaitu membantu memahami suatu karya sastra, menunjukkan keindahan dari suatu karya sastra, dan menunjukkan nilai atau pesan moral dari suatu karya sastra. Bagi penulis yaitu mengetahui kekurangan dan kelemahan karyanya serta mengetahui kelebihannya. Jenis kritik sastra yang terkandung dalam artikel saya yaitu jenis kritik mimetik yang memandang karya sastra sebagai tiruan atau representasi alam maupun kehidupan. Materi pembelajaran yang berkaitan dengan kritik sastra yaitu kajian puisi, mengkaji tentang puisi serta menilai baik buruknya sebuah puisi. Kemudian saya akan memperlihatkan artikel saya yang berjudul Kritik Ekologi dalam Puisi, Tempat yang Dirahasiakan karya Ahmad Sultoni. Artikel saya yang berjudul Kritik Ekologi dalam Puisi, Tempat yang Dirahasiakan karya Ahmad Sultoni itu mendeskripsikan kritik ekologi dalam puisi, Tempat yang Dirahasiakan karya Ahmad Sultoni. Penelitian ini memfokuskan bentuk kritik ekologi serta kelebihan dan kekurangan dari puisi Tempat yang Dirahasiakan. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil analisis yang terdapat, bentuk ekologi puisi Tempat yang Dirahasiakan yaitu pembalbatan hutan dan kritik alih fungsi lahan. Karya sastra merupakan ungkapan ekspresi manusia dalam bentuk tulisan dengan berdasar pada pemikiran, pendapat, perasaan, dan pengalaman yang disajikan secara kreatif. Jalan dengan pendapat Sumarjo dan Saini mengemukakan bahwa sastra merupakan ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, perasaan, ide, semangat, dan keyakinan dalam suatu bentuk gambaran konkret yang membangkitkan pesona dengan alat bahasa. Kemudian metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Objek yang diteliti adalah larik puisi Tempat yang Dirahasiakan. Menggunakan pendekatan mimetik yang memandang karya sastra sebagai cerminan atau tiruan atau representasi dari alam dan kehidupan. Hasil dan pembahasan yaitu mengkritik masalah lingkungan ya. Dalam kutipan, ketika hutan-hutan tak lagi belantara, bintang-bintang di langit bilang nyala, bulan tak memandarkan keanggunan, kau pun berpikir dunia kehilangan jiwanya. Kutipan larik puisi tersebut menggambarkan atau mengkritik hutan yang tidak lagi lebat. Hal tersebut tak lepas dari tangan manusia yang menebang pohon secara berlebihan dan ilegal
yang membabat hutan untuk keuntungan pribadi dan tak berpikir konsekuensi apa yang terjadi setelahnya. Pembukaan lahan juga menjadi penyebab pembabatan hutan, seperti di Kalimantan yang membabat hutan untuk lahan kebun sawit dan lain sebagainya. Hal tersebut dapat menyebabkan dampak bencana banjir yang belum lama terjadi di Kalimantan. Hutan yang tak lagi belantara juga diibaratkan dengan hal lain seperti bintang dan bulan yang kehilangan cahayanya, dan seperti dunia yang kehilangan jiwanya karena hutannya dibabat. Kemudian terdapat dalam larik kutipan, di pagi hari anak burung menyanyikan lagu kematian. Terik matahari siang telah melebihi panas pikiranmu di waktu muda. Kutipan tersebut menggambarkan suatu keadaan yang memprihatinkan. Burung-burung yang seharusnya berkicau riang di pagi hari sudah tidak ada lagi, dan digambarkan kesedihan seakan menyanyikan lagu kematian. Terik matahari siang telah melebihi panas pikiranmu di waktu muda. Berarti menggambarkan keadaan lingkungan yang sudah tidak kondusif dan begitu panas. Kemudian diibaratkan dengan pikiran manusia kala muda yang dapat memikirkan segalanya. Kemudian ombak setinggi pohon kelapa belakang rumah bagai monster bagi segenap jiwa alam yang hidup. Gunung yang maha tenang tiba-tiba ikut demam. Ia muntah darah api. Bumi yang maha tenang itu tak disangka turut panik atau marah. Jelas guncangan berkali terjadi. Kutipan tersebut menggambarkan suatu fenomena alam yang mengerikan, seperti gelombang tsunami yang tinggi, gunung meletus, dan gempa bumi yang dapat menghujam dengan keras. Manusia harus bisa mawas diri dan menjaga keseimbangan alam untuk meminimalisir dampak kerusakan yang timbul dari fenomena alam tersebut. Kemudian terdapat dalam kutipan, sekarang kau ingat-ingat lagi demi musim-musim paguyuban ini. Cermin di almari kamarmu begitu bening, diri yang jujur buat merenung, mengapa makin kacau dunia ini, padahal perang rudal sedang rehat. Kutipan tersebut memberikan kritik kepada pembaca ya, untuk introspeksi diri, merenungi dan introspeksi mengenai apa yang telah diperbuat kepada alam yang sedang kacau. Ya, mengkritik tentang keadaan alam yang kacau untuk dapat merenung. Kesimpulan dari artikel saya yaitu menyajikan kritik terhadap pentingnya menjaga kelestarian alam. Kritik ekologi yang dipahami yaitu persoalan pembabatan hutan dan alih fungsi lahan. Pesan dan makna yang terkandung dalam puisi tersebut sangat mendalam. Pesan pembacanya yaitu untuk selalu melestarikan alam dan menjaga alam supaya dapat meminimalisir dampak fenomena alam. Kemudian kelebihan atau kekurangannya yaitu pemilihan diksi yang jarang terdengar membuat pembaca menjadi penasaran akan maknanya serta berlama-lama dalam membaca puisi tersebut untuk mengetahui makna yang terkandung di dalamnya. Kekurangan puisi tersebut yaitu penggunaan diksi kiasan yang terlalu banyak, bagi sebagian orang mungkin kurang menarik. Ya, jadi lebih baik bagusnya ya. Kemudian daftar pustaka yang digunakan adalah Kosasih 2012, Dasar-dasar Keterampilan Bersastra, Bandung, Yarama Widya. Kemudian ada Nasir M1988, yaitu metode penelitian administrasi, Bandung, Alfabeta. Kemudian ada Sumarjo, Jakob, dan Saini, 1997, apresiasi kesusastraan, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama. Terdapat dalam pendahuluan yaitu mengenai Sumarjo dan Saini, yang sastra merupakan ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman atau perasaan dan lain sebagainya. Kemudian Kosasih ya, memaparkan puisi merupakan bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan kaya akan makna.
Kemudian ada dari pendapat Nasir yaitu metode deskriptif. Sekian penjelasan artikel dan PPT kritik saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.